Apakah amalan yang bisa membawaku ke surga? Ya Allah, perbanyak sujud. Perbanyak sujud maknanya kerjakan sholat-sholat sunnah lebih banyak lagi. Mau bahas tentang tingkatan-tingkatan ibadah sunnah. Jadi ternyata ibadah sunnah itu ada tingkatannya teman-teman semua. Yang pertama ada yang namanya sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Dalam tingkatan ibadah sunnah maksudnya apa? Ibadah yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW secara rutin, continue, dan diiringi dengan motivasi dari lisannya Nabi Muhammad SAW. Jadi ibadah sunnah muakkad, ibadah yang betul-betul Rasulullah lakukan, Rasulullah rutin melakukannya, dan Rasulullah ingin kita juga melakukannya. Contohnya apa? Contohnya sholat sunnah rakaat qobliyah subuh. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak ada sholat sunnah yang lebih, kata Siti Aisyah, ya, diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, tidak ada sholat sunnah yang lebih Nabi SAW tekuni daripada 2 rakaat fajar. 2 sholat sunnah qobliyah subuh. Pahalanya apa? Mendapatkan dunia dan seisinya. 2 rakaat qobliyah subuh adalah salah satu contoh dari sunnah muakkad. Sunnah yang betul-betul Rasulullah anjurkan, yang betul-betul Rasulullah lakukan dan tak ditinggalkan. Gitu. Kenapa? Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan 2 rakaat fajar itu qobla subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Gitu ya. Jadi ada sunnah yang betul-betul Rasulullah sangat anjurkan. Yang kedua, ada sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad, sunnah ghairu muakkad. Yang kedua, ibadah sunnah tapi Rasul tidak rutin melakukannya. Tidak terlalu rutin melakukannya. Ibadah sunnah tapi Rasulullah tidak terlalu rutin melakukannya. Misalnya apa? Sholat 4 rakaat sebelum sholat asar misalnya. Itu sunnah tapi Rasulullah SAW tidak merutinkannya. Ya gitu ya teman-teman semua. Termasuk ada sebuah hadis yang bagi kepada teman-teman semua, kata Rasulullah SAW, lakukanlah haji dan umroh dalam waktu yang berdekatan, karena keduanya dapat menghilangkan kemiskinan dan menghapus dosa. Sebagaimana alat yang dipakai oleh pandai besi menghilangkan karat besi, emas, dan perak. Tidak ada jadi, ya, jadi ada ibadah yang muakkad, ada ibadah yang ghairu muakkad, sunnah ghairu muakkad. Tentunya kalau bisa melakukan ibadah sunnah, kalau tidak bisa melakukan semuanya, setidaknya ibadah sunnah yang muakkadnya dilakukan. Seperti itu. Nasihat untuk di rumah sendiri. Berikutnya, subbab berikutnya, kita bahas tentang ibadah sunnah itu ditampakkan atau disembunyikan ya. Ibadah-ibadah yang kita lakukan ini ditampakkan atau disembunyikan ya. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 271. Awalnya memang ibadah-ibadah itu afdal atau baik itu memang disembunyikan untuk membuat kita ikhlas ya. Lillah, tidak riya. Lawan dari ikhlas itu riya. Riya itu dilihat orang lebih semangat, nggak dilihat orang nggak semangat. Dilihat orang dikerjakan, nggak dilihat orang nggak dikerjakan. Karena penilaiannya berdasarkan manusia riya. Tapi kalau ikhlas itu karena Allah. Dalam surah Al-Baqarah 271 dikatakan, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik sekali. Artinya kalau kita punya amalan solih, menampakkan, itu baik. Baik sekali itu bagian dari syiar. Tapi jika kamu menyembunyikannya, dan kamu berikan kepada orang fakir kamu yang menyembunyikannya, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Di sini maksudnya apa? Sedekah ditampakkan boleh banget untuk menginspirasi orang lain, tapi sedekah sembunyi-sembunyi harus lebih banyak lagi jumlahnya yang orang nggak tahu. Kenapa? Karena sedekah sembunyi-sembunyi atau ibadah sembunyi-sembunyi itu akan menjagamu dari keikhlasan. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa kita boleh melakukan ibadah terang-terangan ataupun ibadah sembunyi-sembunyi. Ibadah sembunyi-sembunyi itu lebih utama. Bukan berarti kita nggak melakukan ibadah terang-terangan. Perlu ibadah terang-terangan loh teman-teman semua. Sosial media teman-teman semua. Sekarang kan lagi rame ya orang-orang, termasuk kemarin kita buat video ketika umroh kemarin. Hiasi sosial media teman-teman dengan yang baik-baik gitu. Supaya orang termotivasi, orang terinspirasi, mungkin orang menjadi melakukan amal ibadah itu karena kita, seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memulai suatu amal yang baik dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya.
gitu. Jadi kalau dia menjadi trendsetter kebaikan, lalu orang lain mengikutinya, dia dapat pahala dan dia mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya. Ini dalil dibolehkannya ibadah dilakukan secara terang-terangan gitu. Itu ya teman-teman semua. Nah, kemudian Uma ingin bahas tentang apa aja sih amalan-amalan ringan sunnah lah yang kita bisa lakukan dari sekian banyak amalan-amalan lainnya. Amalan-amalan ringan untuk kita yang mungkin sangat sibuk gitu, nggak punya banyak waktu misalnya. Atau apa sih yang mudah, amalan sunnah yang mudah deh, apa misalnya. Pertama misalnya 2 rakaat sholat sunnah wudhu. 2 rakaat sholat sunnah wudhu. Apa kata Rasulullah SAW? Tidaklah seorang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, lalu sholat 2 rakaat dengan sepenuh hati dan jiwa, melainkan wajib baginya mendapatkan syurga. Amalan ringan bernilai besar. Amalan ringan bernilai sangat besar yang tidak kita sadari. Salah satunya adalah sholat sunnah wudhu. Dalam hadis surat Muslim dikatakan tidaklah seseorang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, lalu sholat 2 rakaat setelah berwudhu dengan sepenuh hati dan jiwa, melainkan wajib baginya dia mendapatkan syurga. Makanya Bilal bin Rabah itu, sendalnya terdengar di syurga Allah karena menjaga wudhunya. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang berwudhu seperti wudhuku, kemudian melaksanakan 2 rakaat, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, jadi amalan ringan tapi dari sisi Allah SWT. Berikutnya apalagi ya amalan sunnah yang ringan-ringan deh, tapi nilainya besar. 2 rakaat, 2 rakaat sholat sunnah fajr, 2 rakaat atau sholat sunnah qobliyah subuh sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata Rasulullah apa? Sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat doang ini, gak nyampe 5 menit, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Atau dalam hadits yang lain Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh lebih kucintai daripada dunia seluruhnya. Kemudian apa lagi? Ya pastinya untuk yang laki-laki sholat berjamaah di masjid. Masya Allah, itu kebiasaan yang lakukan itu ntar setelah menikah, lakukan itu. Anak-anakmu lihat engkau terbiasa di masjid, engkau buat dosa gelisah karena ke masjid lagi gitu. Jadi salah satu yang juga baik untukmu, khususnya para laki-laki, adalah sholat berjamaah bagi pria. Kita tahu ya, sholat berjamaah itu lebih baik 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Kemudian apalagi sih amal-amal sunnah berikutnya, misalnya memperbanyak sholat sunnah. Amalan sunnah yang mudah itu memperbanyak sholat sunnah. Ya, dalam suatu kisah itu ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, berkata, beritahukan aku ya Rasulullah satu amalan yang karenanya Allah memasukkan aku ke dalam syurga. Kemudian ditanya kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, amalan yang membuat engkau masuk ke dalam syurga adalah hendaklah engkau memperbanyak sujud, atau artinya hendaklah engkau memperbanyak sholat kepada Allah. Hendaklah engkau memperbanyak sujud, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapus dosamu. Ya, jadi apakah amalan yang bisa membawaku ke syurga? Ya Allah, perbanyak sujud. Perbanyak sujud maknanya kerjakan sholat sunnah lebih banyak lagi. Begitu. Terakhir dari sebelum ambil satu pertanyaan dari teman-teman semua, sunnah sehari-hari tuh banyak sekali ya teman-teman semua. Teman-teman bisa pilih, misalnya berzikir kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah, memberi makan orang atau memberi makan hewan, itu kan sunnah kan. Kemudian untuk yang menuntut ilmu, seperti hari ini, itu amalan sunnah yang teman-teman lakukan. Tersenyum kepada seseorang, kepada sahabatmu, mendamaikan orang yang berselisih, orang yang bertengkar, engkau jadi penyejuk bagi orang-orang yang bertengkar. Apalagi sunnah banyak membaca basmalah sebelum makan misalnya. Bagi orang yang puasa mengakhirkan sahur, kemudian bagi orang yang puasa misalnya membaca doa menjelang berbuka puasa, atau di hari Jumat nih, ba'da asar adalah waktu mustajabnya doa. Ba'da asar atau disunahkan banyak sholawat di hari Jumat dan banyak berdoa pada waktu ba'da asar sebelum maghrib. Itu juga adalah sunnah yang banyak mengucapkan
assalamualaikum kepada siapapun. Saling memberi hadiah itu adalah sunnah. Mau cerita sesuatu yang menarik ya teman-teman semua. Teman-teman, ya, Dengar, oke, oke. Contohnya apa? Saling memberi hadiah, saling memberi hadiah. Mau cerita sedikit ya, ini intermezzo aja ya teman-teman semua. Di Mesir ini kan ya Allah ya, guru-guru ini kan berilmu, soleh, masya Allah, tawadhu, rendah hati, dan sangat sederhana hidupnya gitu ya. Kadang-kadang kita ini murid mau ngasih hadiah gitu. Tapi kemarin baru dari umroh mau ngasih hadiah sama beberapa guru gitu. Sebagian guru nggak terima gitu, karena mereka nggak nerima hadiah, takut memberatkan murid. Coba bayangin. Jadi guru malah kasih hadiah ke murid gitu, bukan murid yang ngasih hadiah ke guru gitu. Kemudian mau katakan jangan ya dokter atau dokterah gitu, tolong terima hadiah saya gitu, karena sedih ya kalau kita memberikan hadiah pada seseorang tapi tak diterima gitu. Jadi mereka tuh nggak mau memberatkan muridnya gitu. Jadi nggak mau menerima hadiah apapun. Tapi ketika mau katakan nanti saya sedih kalau nggak terima hadiah, ini adalah bentuk hormat saya kepada guru. Akhirnya mereka terima gitu ya. Jadi saling memberi hadiah itu bagian dari sunnah untuk saling mencintai teman-teman semua ya. Kayak di kelas Uma tuh sering guru-guru misalnya ngasih sekedar ngasih permen gitu atau hal-hal kecil kayak kemarin tiba-tiba Uma kasih air zam-zam sama guru Uma karena di sini ternyata hadiah terdahsyat untuk orang pulang umroh untuk orang lain tuh air zam-zam gitu. Tiba-tiba si dokter atau gurunya atau dosennya ini tiba-tiba ngasih tasbih ke Uma gitu. Jadi kita ngasih malah dia ngasih lagi gitu misalnya gitu. Jadi saling memberi hadiah itu bagian dari sunnah, bagian dari untuk saling mencintai satu sama lain, menjaga tali silaturahmi. Teman-teman sekarang di Maskul Hufat belajar di pondok kan punya tetangga tuh kanan kirinya, jaga tali persaudaraannya gitu. Kemudian menghatamkan Quran secara rutin, bagian dari sunnah. Melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat per harinya. Mengucapkan istighfar setiap satu bagian-bagian semuanya bagian-bagian dari sunnah. Menyegerakan sholat Jumat, bersiwak atau bergosok gigi gitu. Itu bagian dari sunnah. Apalagi kemudian sedikit bicara. Itu bagian dari sunnah. Bicara yang bermanfaat, yang berilmu. Bukan bicara yang banyak bicara nggak ada faidah gitu. Banyak bicara banyak salah kalau nggak ada faidahnya ya teman-teman semua.